Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana anak-anak semua? Kabarnya baik? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap jaga kesehatan ya. Di musim pandemi ini kan masih banyak penyakit, tentunya kalian harus menjaga kesehatan dan menjaga stamina tubuh supaya bisa sekolah lagi. Gitu. Mudah-mudahan pandeminya cepat berakhir biar sekolahnya offline ya. Kalau online itu suka nggak? Enggak ya, di rumah aja nggak ketemu sama teman-teman. Nah, oke. Sebelumnya kita mulai berdoa dulu ya. Bareng-bareng ya baca doanya. Yuk. Wahid Isnin Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, bagus. Selanjutnya di sini Ibu akan mengaksen terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Lutfina Amira. Hadir Bu. Oke. Alika Zen Aprilia. Hadir. Afita Ramadhani. Afika Ramadona. Dan Mei Nanda Cahyani. Oke, hadir semua ya di sini. Alhamdulillah. Berarti semuanya pada sehat dan bisa hadir di mata pelajaran ini. Oke. Di sini kita akan mempelajari tentang pelajaran fikih. Kalian tahu fikih itu apa? Apa coba? Kalau tahu. Ayo coba dijawab. Sedikit aja nggak apa. Apa? Fikih itu apa? Oke. Fikih itu adalah pelajaran yang dimana salah satu pendidikan agama Islam. Kan pendidikan agama Islam ada fikih, ada akidah akhlak, ada Al-Quran hadis, ada SKI. Nah, tapi di sini kita akan mempelajari tentang pelajaran fikih yang dimana itu tentang kita harus mempelajari dan memahami hukum-hukum Islam. Di antaranya tentang pelaksanaan rukun Islam. Ada yang tahu rukun Islam itu ada berapa? No. 5. Iya, 5. Pertama apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, 5 naik haji. Iya. Nah, ada 5 tuh rukun Islam. Jadi, fikih itu mempelajari tentang pelaksanaan rukun Islam. Ada toharoh juga. Toharoh itu apa coba? Toharoh itu bersuci. Bersuci itu seperti wudhu, terus apa lagi yang kalian tahu? Tayamum, dan mandi wajib, dan masih ada yang lainnya. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi toharoh, yaitu apa coba? Ada yang tahu? Bersuci. Iya, bersuci, betul. Bersucinya seperti apa? Yang mau Ibu jelaskan ini? Apa? Ketentuan tayamum. Iya, good. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang ketentuan tayamum. Sebelumnya Ibu akan memberikan tujuan kita mempelajari tayamum ini apa? Supaya kita tuh lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan tayamum ini adalah salah satu bentuk bersuci menggunakan debu atau tanah. Itu namanya tayamum ya. Nah, oke. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu ya. Menjelaskan tentang tayamum. Dalam pembelajaran fikih ini, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian harus mengamati video yang udah Ibu berikan di laptop ini nanti. Terus nanti kalian amati, kalian benar-benar amati itu gerakannya bagaimana. Setelah itu nanti Ibu jelaskan tentang pengertian tayamum, rukun-rukun tayamum dan sebagainya. Lalu
di akhir pelajaran hari ini nanti kalian harus mempraktekkan satu-satu ya. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan gerakan tayamum tersebut gitu di video ini nanti. Jadi diamatin benar-benar. Oke, paham kan? Yang keras paham nggak? Paham. Nah gitu dong. Oke, bentar. Oke, kita lihat videonya ya. Dan kalian harus mengamati benar-benar. Nanti kalau nggak paham tanya boleh. Boleh banget. Bisa dulu sih. Nah, sini, adik di sini. Biarin tahu. Adik yang itu, muter dong, muter jangan ngeloncatin ini meja, no. Nah, kelihatan nggak deh? Kelihatan nggak? Bentar, sabar. Nih, tata cara tayamum. Nah, itu debunya. Mulai lagi nggak? Mulai lagi nggak? Mau lanjut lagi nggak? Sekali lagi ya, biar paham lagi. Lagi. Nah, itu video tayamum. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan lagi. Oke, boleh duduk di tempatnya masing-masing. Nah, tadi kan kalian sudah mengamati video tata cara tayamumnya. Udah sedikit keinget belum gerakannya? Udah belum? Sedikit gitu? Ingat ya, bagus. Oke, nanti dulu disimpan itunya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian tayamum. Ada yang tahu pengertian tayamum itu apa? Ada yang tahu tidak? Ayo, Afina, Mutfina, tahu nggak pengertian tayamum apa? Ayo, coba baca. Pengertian tayamum adalah mengusap tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Ya, good. Jadi, pengertian tayamum adalah mengusap tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai siku kan sampai sini nih. Nah, tayamum adalah pengganti wudu atau mandi. Nah, tayamum ini sebagai keringanan
untuk orang yang berhalangan menggunakan air. Nah, orang yang berhalangan menggunakan air ini ada beberapa sebabnya. Di antaranya yaitu karena sakit. Karena sakitnya seperti dia itu sakit, kalau terkena air itu nanti sakitnya tambah parah. Seperti penyakit kulit tuh. Ada kan penyakit kulit apa ya? Biasanya biduran apa itu yang nggak boleh mandi atau nggak boleh kena air. Kalau kena air, oh cacar ya. Itu biasanya kalau kena air tuh nanti lebih banyak ya ini bentol-bentolnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua karena dalam perjalanan, karena kita musafir. Misalnya kita lagi jalan-jalan jauh banget, misal ke Jakarta atau ke Bandung gitu kan. Kita lagi di perjalanan naik bus tuh. Terus waktunya sholat, tapi busnya nggak berhenti di tempat sholat, di masjid atau mau sholat. Jadi kita terpaksa sholatnya di dalam bus. Nah dengan cara apa? Wudunya dengan cara tayamum. Iya. Yang kedua karena tidak ada air. Yang ketiga karena tidak ada air. Seperti halnya kita sedang jalan-jalan traveling naik gunung. Naik gunung kan biasanya orang-orang kesusahan nyari air tuh. Nah di sana kita boleh melakukan tayamum. Nah kita melakukan tayamum itu karena benar-benar tidak menemukan air sama sekali. Misalnya lagi kekeringan, nggak ada air, terus kita mau wudhu tapi nggak ada air. Nah kita boleh tayamum. Oke, selanjutnya yaitu syarat-syarat tayamum. Ada berapa syarat-syarat tayamum? Coba, ada berapa? Hitung coba. Ada berapa? Ada berapa? Iya, good. Ada 5. Yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau udah masuk waktu sholat boleh tayamum, boleh sholat. Yang kedua, tidak mendapatkan air. Kecuali berhalangan menggunakan air seperti sakit, maka ia boleh bertayamum meskipun ada air. Jadi misalnya sakit lumpuh tuh. Ada kan biasanya keluarga kita yang sakit nggak bisa wudhu, nggak bisa sholat. Jadi wudhunya itu dengan cara tayamum di tempat tidur. Kan ada tuh biasanya yang mbah-mbah ya, itu sakit stroke, itu nggak bisa wudhu, jadi dia wudhunya di tempat tidur dengan cara tayamum. Selanjutnya yaitu dengan tanah dan debu yang bersih. Jadi tayamum itu boleh diperbolehkannya tayamum itu dengan tanah atau debu yang suci, yang bersih, yang nggak ada kotorannya. Ya, kalau ada kotorannya nggak boleh, nggak ini sholatnya nanti nggak sah. Terus selanjutnya itu untuk menghilangkan najis. Nah, tayamum dan wudhu itu untuk menghilangkan najis, untuk bersuci agar kita kalau sholat itu nggak ada kotorannya tubuhnya, ya. Dan yang terakhir yaitu 1 kali tayamum hanya untuk 1 kali sholat fardu. Sholat fardu itu sholat apa? Sholat fardu sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu itu apa aja sih? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi untuk 1 kali tayamum itu hanya untuk 1 kali sholat fardu. Misalnya nih, kita tayamum itu hanya untuk 1 kali sholat fardu. Misalnya kita tayamum hari ini mau sholat zuhur, berarti kita untuk sholat zuhur aja tayamumnya. Tapi beda lagi ya kalau untuk wudhu. Kalau untuk wudhu itu bisa untuk 2 kali sholat fardu, sholat zuhur dan sholat asar. Oke. Selanjutnya ada rukun tayamum. Dibuka dong. Rukun tayamum, ayo rukun tayamum yang mana coba? Nah, rukun tayamum ada berapa? Ada berapa? 4. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua? Mengusap muka dengan tanah atau debu dengan 1 usapan. Yang ketiga? Mengusap kedua tangan sampai siku menggunakan tanah atau debu dengan 1 usapan. Yang terakhir? Tertib artinya berurutan. Iya, ada 4 ya rukun tayamum itu. Yang pertama niat, mengusap muka dengan tanah atau debu, mengusap kedua tangan sampai siku, dan tertib. Ada yang bisa membacakan niat tayamum? Ayo, ada nggak? Saya. Oke, Mutfina, ayo. Coba, baca. Nawaitu tayammum Liis
istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Oke, good job. Jadi itu adalah niat tayamum. Niat tayamum itu di dalam di hati. Boleh di dalam hati, boleh dilafadzkan menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Indonesia nih. Yang artinya nih, saya niat bertayamum untuk mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala itu boleh juga pakai bahasa Indonesia, tapi dilafadzkannya dalam hati. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu dengan satu usapan. Yang ketiga adalah mengusap kedua tangan sampai siku. Siku itu sampai sini ya. Harus terkena sikunya. Dengan tanah atau debu. Yang terakhir yaitu tertib. Tertib itu artinya urutan. Jadi dari niat, terus mengusap muka dan mengusap tangan. Jangan niat dulu, terus mau mengusap tangan. Nggak boleh. Jadi kita harus mengusap muka dulu, baru mengusap tangan. Itu tertib, artinya berurutan. Oke, untuk sunah-sunah tayamum, coba Afita Ramadhani untuk membacakannya. Ayo. Sunah-sunah tayamum ada berapa, Afita? Yang keras dong, nggak dengar. Ada 3. Iya, terus sebutkan yang pertama. Membaca Basmalah. Yang kedua, mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan. Yang terakhir yaitu menipiskan piskan debu. Oke. Jadi sunah-sunah tayamum itu ada 3. Yang pertama membaca basmalah. Yang kedua mendahulukan anggota kanan. Jadi kita harus mendahulukan anggota kanan terlebih dahulu, jangan ujuk-ujuk yang kiri, nggak boleh. Jadi kita harus mendahulukan yang baik, yaitu tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Dan yang terakhir yaitu menipiskan debu. Jadi tayamum itu nanti kan kita menempelkan tangan kita di debu, ini, terus nanti ditipiskan debunya supaya batu-batu kecil yang ada di dalam tangan menempel di tangan kita itu turun, supaya nanti ketika mengusap muka itu batunya tidak masuk ke dalam mata kita, nanti mata kita kelilipan. Paham kan? Paham. Oke, selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan tayamum. Ada berapa? 2. No, ada berapa? Coba dibuka lagi. Ada berapa? 3. Coba Afika Ramadhana baca hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama apa? Segala sesuatu yang membatalkan wudu. Iya, terus Melihat air sebelum sholat kecuali orang yang bertayamum karena sakit. good. Terus yang terakhir? Murtad atau keluar Dari agama Islam. Iya, jadi hal-hal yang membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Jadi, yang membatalkan wudhu itu seperti apa coba yang kalian tahu? Batal nih wudhunya. Ayo apa? Ada? Iya, kentut. Kentut itu kalau bahasa bahasa halusnya itu keluarnya angin dari dubur kita. Itu kentut. Yang kedua yaitu tidur. Tidurnya nih, misalnya kita udah wudhu, terus kita ngantuk banget, terus kita tidurnya tuh nyenyak banget, terus sampai lupa kalau kita tadi udah wudhu. Itu nggak boleh, itu membatal wudhu kita harus wudhu lagi. Terus yang ketiga itu yaitu gila itu sangat-sangat membatalkan wudhu. Jadi itu adalah hal-hal yang membatalkan tayamum juga. Dan yang kedua yaitu melihat air sebelum sholat, kecuali orang yang bertayamum itu karena sakit. Misal nih, kita mau wudhu, tapi nggak ada air sama sekali. Ada air pun nggak cukup untuk wudhu. Terus gimana ya mau wudhunya? Terus kalian berinisiatif nih, untuk tayamum. Ada teman kita yang memberikan informasi, itu loh Vina, di sana ada air. Ayo kita wudhunya di sana aja. Jadi kita nggak jadi tayamum nih, jadi kita wudhu. Jadi lebih baik itu wudhu, karena tayamum itu untuk untuk memberikan keringanan kepada kita ketika kita kesulitan untuk menemukan air. Jadi itu hal-hal yang membatalkan tayamum. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ayo, ada yang mau tanya nggak nih? Sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya. Ayo. Apa sih, Bu? Ayo, Vina. Apa sih, Bu, sebab diperbolehkannya tayamum? Oke, apa sebab diperbolehkannya tayamum? Yang pertama itu karena
Karena sakit kan tadi. Sakit apa tuh? Biasanya yang nggak boleh kena air. Cacar. Ya, kalau kita sakit cacar nanti cacarnya tambah banyak. Tuh, pertama boleh. Pokoknya karena sakit, karena dia tuh nggak bisa wudhu, kesusahan wudhu, itu boleh tayamum. Yang kedua itu karena dalam perjalanan, yaitu musafir. Ya itu tadi, kita lagi jalan-jalan jauh, terus kita mau wudhu, terus kita mau sholat, ternyata busnya itu tadi nggak berhenti di tempat sholat, jadi alhasil kita harus sholatnya di dalam bus. Yang terakhir yaitu karena tidak ada air sama sekali. Jadi kalau kita kesulitan untuk mencari air, kering semuanya, sumurnya kering semua, jadi kita nggak ada air sama sekali, itu boleh kita diperbolehkan untuk bertayamum. Jadi ada 3, karena sakit, karena musafir, dan karena tidak ada air sama sekali. Itu namanya tayamum. Di sini itu namanya sebab-sebab tayamum. Di sini anak-anak udah pernah praktek tayamum sebelumnya? Udah belum pernah ya? Oke. Ada yang pernah tahu nggak sih itu ada orang itu tayamum? Ada yang pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah. Oh, udah pernah ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya? Enggak, Bu. Enggak. Oke, udah paham semua ya. Berarti nanti kalau praktek harus benar nih berarti ya. Nanti Ibu ajarkan tentang gerakan tayamumnya. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan tayamum. Ayo, mau nggak? Supaya kalian paham. Suatu saat kan nanti pasti nih kita lagi jalan-jalan terus kesulitan menemukan air. Jadi kita bisa menggunakan tayamum. Yuk kita praktek yuk. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan tayamum. Tata cara tayamum nanti satu-satu coba. Yang belum bisa boleh di pertemuan selanjutnya ya. Yang udah paham boleh langsung dipraktekkan. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana tata cara tayamum. Nah, yang pertama misal nih ini debu ya. Andai-andai saja ini debu. Kita tempelkan nih telapak 2 tangan kita ke debu. Terus kita tipiskan dulu. Kalau debunya itu merasa kalian berat, itu ditipiskan dulu debunya. Terus apa dulu nih? Muka. Gini ya. Set. Lepasnya gini. Set. Nah, kita tempelkan lagi. Kita tipiskan lagi. Terus tangan mana dulu? Kanan. Jadi nih jalan sampai siku, putar tangannya, lepas. Yang terakhir yaitu tangan kiri. Ini lagi sama caranya, terus gini putar gitu. Ada yang udah paham belum? Ya. Udah, bener. Coba siapa yang mempraktekkan boleh banget. Ayo, siapa nih? Vina atau Alika? Vina atau Alika yang mempraktekkan? Alika dulu coba. Alika dulu. Ayo, boleh Alika. Ayo, coba. Di situ nggak apa-apa, sayang? Ya. Good. Terus, muka dulu. Terus, yang kedua. Tangan kanan. Ya, good job. Puter. Iya, good. Selanjutnya. No, jangan ditempelin dulu. Kiri. Iya, pinter. Alika ya. Alika. Alika. Terus, satu lagi. Vina. Ayo, Vina coba. Ya, tempelin dulu. Tipiskan dulu debunya. Terus, muka. Terus tempelkan lagi. Good. Tangan kanan. Puter. Terus tangan kiri. Iya, good. Vina udah. Ayo selanjutnya siapa lagi yang mau coba? Gua ajarin nih. Boleh.
Afita atau Afika mau coba atau Mainanda? Boleh banget. Mainanda mau nyoba? Mau nyoba nggak? Nggak usah malu-malu. Ayo. Afita? Mau nyoba? Afika? Boleh. Ayo coba. Tempelin dulu. Terus tipiskan debunya. Buka. Terus tempelin lagi. Terus tangan kah? Tipiskan dulu debunya. Tangan kanan. Terus tangan kiri. Iya, good job. Afita ya? Ya, siapa lagi yang mau? Afika juga? Boleh. Ayo, Afika. Afika boleh. Ayo, tempelkan dulu. Terus tipiskan muka. Terus tempelkan lagi. Good job. Tangan kanan dulu. Jari bawah, sayang. Nah. Terus tangan kiri. Tangan kiri gini, sayang. Dari bawah. Saya tarik. Iya, good job. Oke. Pintar semua. Mei mau nyoba juga nggak? Oh, mau. Boleh. Semangat nih. Yuk, coba yuk. Tempelkan dulu. Tipiskan muka. Iya, terus tempelkan lagi. Tipiskan. Tangan kah? Nah, lepasin. Tangan kiri. Iya, pintar semua sekarang. Oke, bisa semua ya berarti ya? Bisa semua, pintar semua. Pintar semua loh, berarti paham ya dengan penjelasan materinya. Semoga nanti suatu saat kalau tidak menemukan air bisa menggunakan tayamum. Bagus banget. Oke. Ibu akan meminta kalian dari salah satu kalian untuk melafalkan niat tayamum. Tadi kan udah Vina tuh. Sekarang yang lainnya. Ayo, bisa kan? Bisa nggak melafalkan tayamum yang ada di rukun tayamum itu? Bisa nggak? Bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Bisa melafalkan niat tayamum. Tadi kan udah Vina tuh. Yang lain loh. Oke, ayo Alika coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammumali istibahati sholati fardolillahi ta'ala. Iya, good job. Itu niat tayamum. Coba artinya. Artinya siapa nih? Yang bisa baca artinya? Ayo, Afita atau Afika? Oke, Afika. Karena Allah Ta'ala. Iya, good. Itu adalah niat tayamum. Jadi kalau mau tayamum itu harus niat terlebih dahulu. Oke, paham tidak yang dijelasin Ibu tadi? Paham enggak? Paham. Kalau paham, kita akan mengerjakan soal. Kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di sini. Jadi jawabannya itu dari yang udah Ibu jelaskan tadi dan ada di buku kalian masing-masing. Nanti kalian tulis namanya siapa, kelas berapa. Oke? Yuk. Nih, bagian satu-satu. Kelas? Iya, kelasnya kelas 3. Kalau kesulitan boleh bertanya. Kalau kesulitan boleh bertanya.
kerjain. Mei, coba kerjain. Bisa nggak? Coba. Bisa nggak? Kelasnya kelas berapa? Tulis. Ya, ayo coba dikerjain. Ada yang udah selesai belum? Ada yang sulit enggak? Isbah hadis sholati fardholillahi ta'ala. Udah selesai belum? Nah, udah. Coba sini yang udah selesai. Boleh dikumpulin. Dulu, ayo. Pintar. Pintar. Pintar-pintar semua nih. Good job semua. Tinggal Afita sama Mia. Oh ya, boleh dikumpulin. Udah selesai? Boleh dikumpul? Boleh dikumpul sini kalau udah selesai. Nih, nggak apa-apa. Ayo. Ya, duduk. Ibu nilai dulu ya. Mau dinilai apa enggak nih? Ih, pintar-pintar loh. Pintar semua. Pintar semua. Berarti paham semua ya. Oke. Udah paham? Udah mengerjakan soal? Pintar semua jawabannya? Jawabannya benar semua? Berarti paham apa yang Ibu sampaikan materinya. Dan selanjutnya Ibu akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Jadi tayamum adalah salah satu bentuk kita bersuci, yang artinya yaitu tayamum itu mengusapkan muka dan tangan ke mengusapkan debu dan tanah ke muka dan tangan. Nah, jadi tayamum itu adalah penggantinya wudhu. Dan tayamum ini adalah salah satu bentuk keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai pengganti wudhu. Oke. Dalam melaksanakan tayamum tentunya harus niat. Terus yang kedua, kita harus menggunakan dengan debu atau tanah yang suci, nggak boleh tanah yang kotor. Kalau kotor nanti
tayamum kita dan sholat kita itu tidak sah. Ya. Oke. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Udah paham semua? Udah. Alhamdulillah kalau udah paham. Mudah-mudahan materi pada hari ini yang Ibu sampaikan kalian paham dan bermanfaat. Dan ketika nanti kalian jika kesulitan menemukan air, boleh melakukan tayamum. Sekian penjelasan dan pelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Tentunya Ibu minta maaf kalau dalam penjelasan tadi banyak kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Ya, semoga kita bisa ketemu di lain hari, di pertemuan lain dengan keadaan yang sehat walafiat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.